Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Kang Muris. Kali ini kita akan kajian rutin seperti biasa, kajian kitab Bulughul Maram Syarhi Adillatil Ahkam karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sudah sampai pada pembahasan cukup jauh. Kita ada di hadis yang ke-18, kita sudah part 11, masih membahas terkait wadah yang berhubungan dengan najis. Kali ini kita akan membahas wadah atau alat yang dipergunakan oleh orang-orang non-muslim atau orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir. Langsung saja ya, kita baca hadisnya terlebih dahulu, kemudian kita mencoba untuk menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Kita rutinkan untuk hadroh kepada beliau, semoga kita dapat manfaat dari berkah ilmu yang beliau punyai, yaitu Syekh atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa an Abi Tha'labah Al-Khushani, dari Abi Tha'labah Al-Khushani qala, berkata, qultu, saya berucap, ini beliau sendiri yang berucap, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin, inna sesungguhnya kami itu bi ardi qaumin, ada di wilayah suatu kaum, ahli kitabin, rupanya wilayah kaum ahlul kitab. Ahlul kitab tuh ya mungkin kalau kita gampangnya ya mungkin Yahudi dan Nasrani, atau ahli kitab yang dulu berpegang teguh kepada Taurat, Injil dan Zabur kemungkinan. Nah, itu istilah untuk ahlul kitab. Nah, ini mukhtalaf fiha ya. Ini perbedaan ulama cukup banyak di sini, apakah Yahudi dan Nasrani sekarang termasuk ahlul kitab? Wallahu alam itu, karena masih banyak perbedaan antar ulama membahas terkait itu. Tapi yang pasti ini juga membahas terkait orang musyrik, orang yang tidak menyembah kepada Allah atau mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis nanti. Afana'kulu fi aniyatihim, apakah kita boleh makan fi aniyatihim dengan menggunakan wadah mereka? Kita ada di suatu tempat yang dimana tempat tersebut adalah penduduknya ahlul kitab. Apakah boleh kita makan dengan tempat makan mereka? Ini pertanyaan dari sahabat Abi Tha'labah. Qala, bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'kulu fiha, la ta'kulu, jangan makan kalian semua, fiha, dengan aniyatihim, dengan wadah mereka, illa alla tajidu ghairaha, kecuali apa? Alla tajidu ghairaha, engkau tidak menemukan, engkau semua tidak menemukan ghairaha, akan selain wadah dari mereka. Fagsiluha, maka basuhlah wadah mereka tadi, ay basuhlah aniyatihim, wa kulu fiha, dan makanlah fiha dengan aniyatihim atau wadah mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Bukhari dan Muslim. Ini lanjut hadis yang kedua karena memang satu tema. An Imran, dari sahabat Imran Ibnu Husain, qala, berkata siapa Imran Ibnu Husain, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu, dan sahabat-sahabat beliau, tawaddu'u, berwudu, siapa Nabi dan ashab, para sahabat, min mazadati imra'atin, dari wadah minum seorang perempuan, musyrikatin, yang musyrik, wanita tersebut musyrik atau belum masuk Islam, atau orang yang menyekutukan Allah walaupun sudah mendengar dakwah dari Rasulullah. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga bisa dilihat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fi hadisin tawil, ini termasuk dari bagian hadis yang cukup panjang, karena memang hadis ini sebenarnya panjang. Ketika itu mungkin ini cerita ringkasnya, Rasulullah berperang
kehabisan air minum dan mengutus 2 sahabat untuk mencari air. Ketemulah satu orang musyrikah, imro'ah, perempuan, ketemu dan dia memiliki 2 kirbah, semacam tempat air itu. Akhirnya Rasulullah minum bersama sahabat, Rasulullah minum dari situ dan wudhu dari situ. Itu cerita singkat daripada hadis yang kedua ini. Oke, kita bahas kesimpulannya dari 2 hadis ini. Yang pertama, ini menyatakan di hadis yang pertama adalah bahwa tidak boleh kita menggunakan wadah atau tempat makan atau tempat minum yang digunakan oleh orang musyrik atau orang kafir. Nah, Imam Malik di sini, berpendapat dengan hadis ini bahwa nahyi kata la ta'kulu yang ada di hadis di atas yang sudah kita baca, la ta'kulu di sini nahyi atau larangan yang bersifat haram. Nah, larangan yang mempunyai konsekuensi hukum haram. Karena memang tempat yang digunakan oleh musyrik biasanya madinatun najasah, itu berpotensi besar bahwa di situ ada najisnya. Dan Imam Malik juga menambahi untuk memperkuat dalil terkait hadis ini, ada satu ayat surat At-Taubah ayat 28 yang menyatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah mereka najis, ya. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ini jelas sharih menyatakan Al-Qur'an bahwa orang musyrik itu najis. Itu adalah argumentasi daripada Imam Malik. Nah, berbeda dengan Imam Malik yang menyatakan menggunakan barang orang musyrik, menggunakan barang atau wadah makan, wadah minum orang musyrik itu tidak boleh, haram. Jamaahirul ulama, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama itu membolehkan tetapi menghukumi makruh. Bukan mubah ya, tapi makruh. Jadi dari haram menjadi makruh. Padahal jelas kalau kita belajar kaidah usuliyah, al-aslu fin nahyi itu litahrim. Kata-kata atau nas hadis atau nas Quran yang sifatnya nahyu, larangan, itu konsekuensinya adalah haram, keharaman, hukumnya haram. Kecuali, nah ini penting ya, fala yanqulu anit tahrim anil karohati illa bidalil. Tidak mungkin dalil nahyi tersebut itu berubah menjadi makruh kecuali ada dalil yang mendukung, yang berkontradiksi dengan dalil utama. Ini kaidah usuliyah ini. Maka dari itu ada 2 argumentasi yang dikembangkan, yang diutarakan oleh mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i di dalamnya, yang menyatakan bahwa hadis ini bukan berkonsekuensi berhukum haram, tetapi hanya sebatas makruh. Nah, apa argumentasi dari mereka? Nah, pertama, argumentasi hadis yang sudah kita baca, hadis yang kedua tadi. Inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadatim ra'atin musyrikatin. Rasulullah wudu memakai wadah minum seorang perempuan yang musyrikah. Ini kan jelas tadi kontradiksi dengan hadis yang awal yang menyatakan bahwa Rasulullah ketika ditanya apakah kita boleh makan dengan wadah mereka, Rasulullah menjawab la ta'kulu fiha, jangan engkau makan dengan wadah mereka. Tapi Rasulullah berperilaku berbeda ketika di hadis ini. Beliau wudu dengan tempat wudu wadah dari orang musyrik. Nah, ini argumentasi yang pertama yang dikembangkan oleh mayoritas ulama dan Imam Syafi'i. Nah, dalil yang kedua ini Imam Syafi'i yu'arid ala
atau berkontradiksi dengan dalil yang dipakai, argumentasi yang dipakai oleh Imam Malik. Ketika Imam Malik menggunakan dalil innamal musyrikuna najisun. Nah, beliau berbeda takwil terkait ayat Quran ini. Nah, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama menyatakan arti najis di situ bukanlah najis dohirnya, jasadnya, bukan. Tetapi yang najis di situ adalah najis i'tiqadnya, keyakinannya salah, keyakinannya kotor, keyakinannya harus dibersihkan, keyakinannya harus dibenarkan. Itu maksud daripada innamal musyrikuna najisun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis secara i'tiqadnya, secara imannya. Nah, ini adalah alasan mayoritas ulama dan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa wadah yang dari orang kafir, baik itu piring, gelas, sendok, wajan, panci atau segala yang dipakai mereka itu hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.